Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita bicara tentang kemarin Gubernur mengirimkan surat ke pemerintah pusat berharap Bali menjadi dari pandemi menjadi endemi. Nah, kita bertanya apakah memang Bali layak menjadi wilayah yang endemi, apakah ini memang secara nasional memungkinkan ada sebuah daerah yang menjadi endemi, dan kita melihat perkembangan kasus dari pandemi COVID-19 ini seperti apa. Kita biasa dengan guru besar Fakultas Kedokteran Hewan, dia adalah seorang virolog yang sudah tidak asing bagi kita, Profesor Mahardika. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Swastiastu lima, ganteng nih. Terus cerah sekarang, Prof, ya. Iya. Karena pandemi sudah mau jadi endemi katanya. Sudah. Gimana kira-kira menurut Profesor? Benarkah ini memang kita yakin pandemi ini sudah akan menjadi endemi? Saya optimis, ya. Datanya optimis bahwa ini stabil rendah, stabil turun untuk Indonesia. Saya tidak menanyakan negara lainnya. Saya sangat optimis dari datanya sendiri sudah menunjukkan optimis, dan karena itu saya sangat optimis. Dan apa yang menyebabkan saya sangat optimis, apa yang saya duga bahwa Omikron itu adalah vaksin alami. Jadi memang virusnya cepat sekali menyebar, jauh lebih cepat dari Delta, tetapi menyebabkan gejala yang cenderung lebih ringan, sehingga hampir di atas 80% penduduk sudah terpapar oleh Omikron, sehingga di atas 80% penduduk sudah divaksinasi alami. Jadi di samping kita memperoleh vaksin program pemerintah buatan manusia, ini kita mendapat vaksin buatan alam yang namanya Omikron. Dengan posisi data sudah ada, jadi dari banyak negara di dunia, dan bahkan data Indonesia sudah ada. Hanya saya belum memperoleh laporan resminya bahwa 90% penduduk di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, yaitu yang padat penduduk itu mempunyai antibodi terhadap COVID. Di dunia juga demikian. Jadi penyebarannya dengan demikian bahwa saya optimis situasi ini akan stabil rendah, stabil turun. Ya. Tapi pertanyaannya kemudian apakah endemi itu kita lihat endemi secara saintifik ya, secara ilmiah, dan secara politis. Ya. Ada dua ya. Oh ya, kalau secara ilmiah itu ketika situasi penyakit dalam periode tertentu. Jadi kata kunci dalam periode tertentu. Ya paling tidak 3 bulan. Lebih bagus lagi 6 bulan, ini 6 bulan manis batu, lebih bagus lagi 1 tahun. Jadi setiap bulan harus stabil rendah, rendah selalu dalam persentase yang rendah, barulah kita boleh mengklaim sebagai endemi. Nah pertanyaan kemudian tentang saya jawab tentang keinginan Bali. Ya, keinginan tadi, Bali untuk menjadi daerah yang endemi gitu ya Pak. Ini saya kira bisa saja dilakukan. Sekali lagi, kalau secara politis saya belum jawab. Secara politis itu ya banyak hal kaitannya dengan mungkin pemerintah harus melihat seluruh wilayah Indonesia, jangan hanya Bali. Jadi hanya 1-2 harus seluruh Indonesia untuk statusnya endemi baru akan dideklar sebagai endemi, karena Indonesia bukan Bali saja, itu satu poin. Nah, bisa saja kemudian pemerintah Bali mengusulkan untuk status endemi ini khusus untuk Bali, bisa saja ya. Lebih-lebih kita adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, ya, sehingga orang yang datang ke Bali lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan Jakarta misalnya. Tetapi saya melihat manfaatnya apa? Nah, manfaatnya apa apakah dengan demikian turis boleh ke Bali? Ya, sudah boleh ke Bali. Nah, hanya nanti tentang apakah melalui tes PCR apa tidak, itu sebentar lagi pasti saya yakin akan tidak diperlukan lagi. Karena tren dunia juga demikian, orang sudah bebas berpergian asal divaksinasi 2 kali. Jadi keuntungannya bagi Bali tidak banyak. Bukan berarti kalau sudah menjadi daerah endemi berarti bebas dari tes PCR atau antigen untuk bisa masuk ke wilayah tersebut gitu ya. Nah, itu artinya tanpa endemi pun sudah diberlakukan di luar negeri. Jadi orang ke Singapura sudah nggak perlu tes PCR. Ini kan sebenarnya ini bisa, saya yakin sebentar lagi akan dicabut. Ya, jadi cukup dengan vaksinasi 2 kali sehingga tidak memerlukan karantina, sudah dihilangkan.
kemudian tidak perlu lagi tes PCR. Jadi sekali lagi tidak ada keuntungan, ya. Karena situasi sekarang sebenarnya sudah endemi sudah endemi, cuman belum dideklar aja. Ya. Tapi konsekuensi dari dideklarnya mungkin apa ya? Kalau tadi kan secara apa namanya Prof, selain politis ilmiah sains itu berarti kan perlu waktu gitu ya. Berapa waktu sebenarnya? Minimum 3 bulan. 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan dimulai dari kapan, Prof? Kalau saya melihat tren data Bali, jadi saya diberikan data setiap hari oleh Kalaksa BPBD Bali itu, tentang jumlah dan bahkan umur dan status demografi daripada yang meninggal dunia. Itu, dan saya melihat trennya untuk Bali itu sudah pertengahan Maret, untuk Indonesia itu akhir Maret. Jadi kita boleh dikatakan 1 April atau akhir Maret itu sebagai titik mulainya kita memantau apakah ini statusnya atau situasinya stabil rendah, tidak ada lonjakan-lonjakan yang hebat. Lonjakan kecil bisa terjadi tapi tidak ada lonjakan hebat, dan untuk diamati paling tidak dalam periode tertentu. Periode tertentu berapa? Ya saya saintifik ya mungkin 3 bulan paling aman. 3 bulan paling aman. Manis batu 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu Maret, April, Mei, Juni evaluasi. Lebih bagus lagi kalau sampai 6 bulan. Akhir tahun ini lah kira-kira yang Oktober lah. Oktober ya. Pas ulang tahun saya nanti. Mudah-mudahan sudah. Tapi apakah kemudian itu akan menghilangkan virus total atau memang artinya tidak akan ada orang yang positif atau gimana? Tidak. Ya, artinya itu yang kalau sebut virus total itu eliminasi namanya, eradikasi. Eradikasi ya. Nah, mungkin yang disebut dengan sudah berhasil di eradikasi umat manusia adalah virus cacar. Nah, itu eradikasi, memang sudah hilang. Dan itu perlu waktu lama. Nah, sekarang yang disebut endemi, virus ada di sekitar kita, tetapi dampaknya pada sistem kesehatan itu minimum. Sama dengan orang flu, kemudian orang tidak perlu harus ke dokter. Cuman tidak perlu harus ke rumah sakit. Jadi indikator utama, jadi suatu penyakit itu apakah epidemik, wabah, dan bahkan pandemik kalau wabah ada di mana-mana di seluruh dunia, itu adalah tekanan pada sistem kesehatan. Kalau memang seperti sekarang tingkat hunian rumah sakit 0, sekian persen misalnya, tentu ini sama saja dengan situasi sebelum pandemi. Jadi secara data tersebut ini sudah terkendali. Hanya saja untuk Indonesia jumlah kasus itu dari dulu tidak bisa kita jadikan patokan. Karena testing kita rendah. Kemampuan testing Indonesia per hari itu saya pernah punya data maksimum 150.000 orang. Maksimum, dan itu sebagian besar bahkan 60% dengan rapid antigen yang tidak sensitif. Kemampuan PCR artinya apa? Hanya 40.000. Nah, bandingkan dengan negara lain, Cina, India, Singapura misalnya, kalau Cina itu bisa 6 juta per hari PCR. India itu 2 juta, 3 juta per hari. Ini kalau testingnya seperti itu, masih seperti itu, datanya bisa kita percayai. Tapi artinya indikator utama yang kita bisa percayai sekarang ini hanya 2 tinggal, yaitu tingkat hunian rumah sakit dan tingkat jumlah orang meninggal dunia. Ya, itu memang faktanya rendah ya, Prof. Itu memang faktanya rendah. Oke, kalau kita bicara itu berarti maksudnya setelah endemi pun pasti akan masih ada orang yang positif ya, Prof. Tapi yang paling penting sebagai ukurannya adalah apakah rumah sakit mengalami tekanan yang hebat atau tidak gitu, dan berapa orang yang meninggal gitu ya. Kalau itu masih aman-aman saja berarti sudah. Artinya kita tingkat hunian rumah sakit, tingkat fatalitas, tingkat kematian penduduk di suatu populasi kurang lebih samalah dengan sebelum pandemi. Kan selalu ada orang meninggal dunia, betul. Ada orang masuk rumah sakit kan pasti. Tapi tingkat huniannya itu kurang lebih standar, sama dengan kita harus mempunyai data tahun 2017, 18, 19, datanya sehari misalnya meninggal dunia ada 500. Tapi setelah pandemi ini sekarang meninggal dunia juga 501, 505, artinya kurang lebih sama. Maka situasinya sudah mulai ke pandemi sudah berlalu.
pandemi sudah berlalu Iya, gitu. iya. Berarti harus dideklar oleh pemerintah. Kalau secara politiknya harus ada declare dari pemerintah. Secara Karena- politis secara harus dideklar oleh pemerintah, tapi dan kemudian tentu ada banyak hal pertimbangan tadi ya, secara nasional pemerintah pasti melihat ke seluruh wilayah. Ya. Tidak bisa satu satu provinsi mengklaim sudah endemi sementara provinsi lain masih kemudian dideklar sebagai endemi. Indonesia tidak akan mungkin. Sama dengan dunia. Dunia akan lama sekali mungkin akan dideklar endemi sudah endemi karena apa? Banyak negara yang masih menghadapi COVID ini karena akses terhadap vaksin sangat rendah ya itu. Dan itu kita bersyukur di akses terhadap vaksin kita cukup relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain, dan kita syukuri lagi kita mempunyai anugerah yang selalu saya sebut, Indonesia itu mempunyai anugerah yang iklim yang tropis dan lembab, dan virus itu tidak suka. Itu. Prof, kalau bicara tentang mungkin maksud dari endemi adalah PCR, antigen dihilangkan. Ini bagian dari upaya untuk menjadikan Bali tujuan wisata utama. Ya, nah, kalau kita bicara tentang perlukah masih PCR dan antigen tes itu harus sudah kita hilangkan atau masih tetap dijalankan kalau? Artinya sekarang tren dunia di banyak negara di dunia Eropa sudah tidak perlu lagi tes seperti itu. Dan kita sudah artinya di sana kan dasarnya salah satu bahwa orang yakin dengan vaksin bekerja, dan saya ditambah lagi tadi. Omikron sudah memberikan vaksin alami. Gitu. Dari sana, bagi saya secara untuk sementara, kita boleh sebenarnya usulkan untuk tidak perlu lagi tes PCR masuk Bali. Nah, iya. Tentang penggunaan masker dan lain-lain, saya kira Presiden sudah, pemimpin Indonesia sudah menyampaikan. Intinya adalah, mari kita cerdas. Melakukan prokes itu tetap ada gunanya dan manfaatnya banyak, tidak hanya terhadap COVID, tapi diminta cerdas. Kalau masuki daerah yang berkerumun atau tempat-tempat tertutup dengan ber-AC, maka pakailah masker dan jaga jarak dan desinfeksi tangan. Tapi kalau di tempat terbuka, main sepak bola misalnya, atau di pinggir laut, atau lagi jalan kaki atau jalan olahraga, saya kira memang kita bisa tidak perlu harus memakai masker. Jadi Prof optimis lah kita pandemi ini akan sudah. Saya sangat optimis, bahkan baru munculnya Omikron itu saya sebut ini jackpot. Ini keuntungan tembus 6 angka ini bagi kemanusiaan. Karena polanya persis sama dengan 100 tahun yang lalu. Itu yang membuat bahwa virus berubah menjadi virus yang kurang ganas dengan daya sebar yang luar biasa cepat. Itu. Saya sangat optimis kan. Oke, sebagai closing statement Prof di BP Talk kali ini, mungkin ada yang Prof ingin sampaikan kepada pemerintah, masyarakat, kita menyambut katakanlah berakhirnya pandemi ya. Harapan kita kan begitu. Mungkin pesan Tiang, mari kita bersyukur bahwa Iraga, Sarang Sami, dan kita sebagian besar penduduk itu sudah melewati saat-saat berat pandemi, terutama efek kesehatan dan efek non kesehatan ya, ekonomi yang luar biasa, dan akan masih lama nih untuk warga Bali. Pariwisata akan, saya prediksi masih memerlukan waktu untuk kembali seperti sebelum pandemi, tapi mohon dilihat itu nanti akan masih ada masa-masa berat ya, untuk kembali ke sebelumnya. Dan sekali lagi kita patut bersyukur ya, kita vaksin sudah persentase sudah tinggi. Kemudian yang kedua, munculnya virus Omikron yang terbukti itu menjadi vaksin alami, sehingga sebagian besar penduduk sebenarnya sudah relatif tahan, dan sehingga tekanan pada sistem kesehatan sudah sangat rendah oleh virus. Untuk pemerintah, saya perlu wanti-wanti sekali lagi, kesiapsiagaan rumah sakit jangan menurun. Suatu waktu kalau letupan terjadi, letupan itu akan terjadi dan akan menjadi kalau muncul varian baru yang berbeda jauh dengan virus yang ada sekarang. Itu disclaimer itu. Jadi sehingga
kita selalu pemerintah dan sistem kesehatan tidak lagi kewalahan menghadapi letupan-letupan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih Prof. Mahardika atas penjelasannya yang memberikan kita optimisme. Tapi catatan penting kita lah rumah sakit tetap harus bersiaga ya Pak. Siapa tahu ada kemungkinan lain yang terjadi. Tapi kita berdoa semoga ini segera berlalu, betul-betul berlalu. Ekonomi bisa tumbuh, itu yang menjadi hal yang penting. Tapi seperti Prof sampaikan tadi, kita perlu bersabar karena Bali pariwisata butuh waktu untuk bisa bangkit. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Satu dengan Prof Santi, Om Om Santi. Terima kasih.